Amin. Sahabat Shalom, pada pagi ini saudara-saudara, kita mengucapkan syukur kepada Bapa Yahweh oleh karena kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa mengenal nama Bapa, itu suatu anugerah yang sangat besar. Kenapa? Karena kalau kita melihat orang Yahudi yang justru sudah percaya, bahkan terang-terangan Tuhannya itu bernama Yahweh, tetapi malah mengganti. Dan itu ada spirit yang menyelubungi mata mereka. Nah, kita beriman kepada Tuhannya orang Israel, tetapi kita bukan meniru orang Israel yang salah. Saya akan bacakan satu ayat di dalam kitab 2 Korintus pasal 3 ayat 15 sampai ayat 17. Beginilah bunyinya. Malah sampai hari ini ketika kitab Mose dibaca, suatu selubung terbentang pada hati mereka. Namun, ketika orang dapat berbalik kepada Tuhan, selubung itu disingkirkan, dan Tuhan adalah roh. Maka di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tadi saya mengatakan bahwa kita bersyukur bisa memanggil Sang Pencipta dengan namanya. Hal yang salah di dalam kehidupan orang-orang Yahudi adalah, yang pertama, dia tidak memanggil nama Yahweh, tetapi menggantinya dengan Hashem atau Adonai. Ini jelas bertentangan dengan kitab Difre Hayamim Aleph pasal 16 ayat 8 atau 1 Tawarikh 16 ayat 8. Di sana dikatakan Hodu la Yahweh kirubismu, bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya. Nah saudara yang terkasih, lalu kalau Yahweh itu memerintahkan supaya namanya dipanggil, tetapi sekarang mengganti dengan Hashem, lalu apa bedanya dengan orang Kristen? Mereka juga tidak memanggil nama Yahweh. Untuk alasan apapun, saya tidak pernah menemukan satu ayat saja kalau Yahweh itu namanya minta diganti dengan Hashem atau Adonai. Seolah-olah ketika kita berkata Baruch Hashem, itu wah Yahudi banget gitu ya saudara. Tetapi coba kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, termasuk doa-doanya. Hashem, ha itu artinya itu. Ha adalah kata sandang. Dalam bahasa Inggris the itu ha. Shem itu artinya nama. Jadi Hashem artinya nama itu. Sekarang kalau Baruch Hashem apa? Diberkatilah nama itu. Kenapa kita tidak berkata diberkatilah Yahweh? Yang jelas-jelas Yahweh memerintahkan namanya dipanggil. Lalu bagaimana pula dengan doa? Misalnya saya berdoa dengan sedikit menggunakan bahasa Ibrani, mungkin nampaknya nggak ada apa-apa saudara. Tapi coba kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya nama itu. Betapa besar kasih-Mu, Engkau telah memberikan aku keselamatan. Nama itu yang agung dan ajaib. Aku percaya kepada nama itu. Kan jadi bingung saudara.
Apalagi kalau ada orang yang bertanya, kamu punya Tuhan, namanya siapa? Namanya adalah Hashem. Oh, jadi nama Tuhan itu Hashem. Bukan, ada namanya. Lah ya namanya siapa? Ya Hashem. Lah kan bingung saudara. Ini sesuatu yang harus kita hati-hati. Kenapa? Karena ada spirit di balik semuanya ini, saudara. Jadi kalau orang mengganti Yahweh dengan Hashem atau Adonai, saya katakan Anda tidak berbeda dengan orang Kristen. Orang Kristen juga begitu. Nama itu hilang dari peredaran di muka bumi ini. Coba saudara lihat agama di luar kita. Mereka kalau berdoa nama sesembahannya disebut berpuluh-puluh kali, itu baru satu orang. Lah kalau seluruh dunia ini, berapa miliar orang di dunia yang memanggil nama sesembahannya itu diulang-ulang, jadi atmosfernya adalah atmosfer nama sesembahan mereka. Sementara nama sesembahan yang Yahweh sendiri minta kita panggil, kita menjadi semakin Yahudi banget gitu, sehingga malah hilang namanya. Kan ngeri saudara. Inilah kesalahan yang pertama dari orang Yahudi, dia tidak memanggil nama. Kemudian kesalahan yang kedua dari orang Yahudi, yaitu menolak Yesua sebagai Mesias, karena menganggap Yesua itu tidak layak disebut Mesias. Padahal kita tahu bahwa Torah sudah menubuatkan tentang datangnya Yesua. Bahkan Mose sendiri juga menubuatkan kedatangan Yesua. Daud juga menubuatkan tentang kedatangan Yesua. Begitu juga dengan Yesaya dan nabi-nabi lain. Bahkan kita melihat mereka semua berbicara tentang Yesua. Bahkan kalau kita melihat di dalam kitab Tehillim pasal 22 ayat 16 sampai 19, maka saudara akan menemukan di sana nubuatan yang tergenapi. Saya bacakan. Kekuatanku mengering bagaikan tembikar, dan lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan engkau meletakkan aku dalam debu kematian. Karena anjing-anjing telah mengerumuni aku, segerombolan orang jahat telah mengepung aku, menusuk kedua tangan dan kakiku. Aku menghitung semua tulangku. Mereka memandang, mereka menatap aku, mereka membagi-bagi jubahku di antara mereka, dan membuang undi untuk pakaianku. Sebab dia tidak memandang rendah maupun membenci orang yang tertindas, dan dia tidak menyembunyikan wajahnya daripadanya, tetapi ketika dia berseru kepadanya, dia mendengar. Di situ jelas dikatakan ada orang yang mengerumuni, mengepung, dan menusuk tangannya. Bukankah itu suatu nubuatan yang diucapkan ribuan tahun sebelum Yesua datang, dan itu sudah digenapi? Begitu juga di situ jelas dikatakan mereka membuang undi, membagi-bagi jubahku, semua digenapi semua saudara. Disinilah titik sentral kita. Setelah kita mengenal nama Yahweh, kita mengenal Sang Juru Selamat, yaitu Yesua HaMasyiah, di mana Yahweh sendiri yang turun ke dalam dunia ini dalam wujud manusia, sehingga hubungan antara manusia dengan Bapa Yahweh itu tersambung kembali. Kita harus hati-hati saudara, karena jelas setan tidak menghendaki nama Yahweh itu menjadi tenar. Kita bisa memanggil nama Yahweh, setan gak suka, sehingga mengganti dengan yang saya sebut dengan replacement theology atau teologia pengganti.
Jadi kalau nama Yahweh tidak disebut lagi, kemudian nama Yeshua juga ditolak, ini kan spirit yang mengerikan, saudara. Di dalam kitab Yesaya 53 ayat 5 dikatakan, namun dia ditikam karena pemberontakan kita, diremukkan karena kejahatan kita, ganjaran demi keselamatan kita menimpa atasnya, dan melalui bilurnya dia telah menjadi kesembuhan bagi kita. Inilah sesuatu yang sangat luar biasa digenapi dengan tepat, saudara. Kalau kita melihat hal ini, saudara-saudara, pantas kalau Bapak Yahweh itu memakai bangsa-bangsa untuk memanggil namanya. Dan itu sudah dinubuatkan di dalam kitab Nabi Zefanya, pasal 3 ayat 9 dikatakan, tetapi sesudah itu, aku akan mengembalikan kepada bangsa-bangsa bibir yang dibersihkan, supaya mereka semua memanggil kepada nama Yahweh untuk melayaninya dengan bahu-membahu. Nah loh, orang Yahudinya tidak memanggil, tapi Bapak Yahweh ingin namanya dipanggil, sehingga dia memakai bangsa-bangsa untuk memanggil namanya. Tetapi celakanya, bangsa yang sudah mengenal nama justru ikut-ikutan yang tidak memanggil. Lalu Bapak Yahweh mau pakai siapa lagi, saudara? Itu sebabnya kita jangan sampai terpengaruh dengan orang-orang yang sudah menghapus nama Bapa dengan mengganti Hashem atau Adonai. Saudara yang terkasih, kalau kita berkata kita ikut orang Yahudi yang mana? Karena sekarang ini banyak orang-orang Yahudi yang pindah agama dan juga ikut kelompok gay. Beberapa waktu yang lalu ada pesta besar di Israel, kelompok gay. Dan itu kebanyakan juga orang-orang Israel. Jadi jangan berkajang kepada orang Yahudi, tetapi kita harus berkajang kepada kitab sucinya, saudara. Ingat, yang menyalibkan Yeshua itu adalah orang Yahudi. Nah, ini kesalahan yang kedua. Sekarang kesalahan yang ketiga, orang Yahudi itu merasa paling hebat sebagai bangsa unggulan, padahal Yeshua sudah menyamakan kita dengan orang Yahudi. Itu sebabnya kalau orang-orang Kristen berkata kita mengenal kepada Sang Juru Selamat itu mendapat anugerah, rata-rata mereka ngerti anugerah itu hanya anugerah keselamatan. Padahal sebetulnya tidak cuman segitu. Tetapi kita bangsa-bangsa Goyim atau orang-orang di luar Yahudi, begitu percaya kepada Yeshua HaMashiach, posisi kita itu menjadi sama persis dengan orang Yahudi. Makanya kita disebut sebagai Israel rohani, saudara. Secara fisik saya tidak mungkin menjadi orang Yahudi. Orang saya keturunan Cina kok. Saudara juga tidak bisa menjadi orang Yahudi. Karena saudara orang Jawa, orang pribumi, orang Indonesia. Tetapi untuk rohnya itu dienten, masuk menjadi satu dengan orang Yahudi. Itulah anugerah. Jadi dengan kata lain kita ini kayak diadopsi begitu. Menjadi sama, memiliki hak yang sama. Itu yang ketiga, saudara. Mereka merasa paling hebat, tetapi mereka tidak tahu bahwa sebetulnya bangsa-bangsa di luar Yahudi memiliki kehebatan yang sama. Secara alam supranatural, karena kita sudah percaya kepada Bapa Yahweh. Yang keempat, kesalahan orang Yahudi yang saya temukan adalah
menjual nama Yahwe kepada bangsa-bangsa dengan memanggil nama sesembahan bangsa-bangsa itu. Saya ambil contoh, saudara-saudara, ketika saya pergi ke Israel, selalu orang tour leader itu selalu memanggil sesembahannya orang Kristen pada umumnya. Seperti kekasih kita dulu, saudara. Pernah sekali waktu, saya tidak perlu sebut nama orangnya, tour leader kita itu saya tanya, Anda orang mana? Oh, saya orang Israel asli. Rumahnya di mana? Saya rumahnya di Nazaret. Oh ya, nanti selama Anda pimpin tur kami, jangan sebut nama sesembahan lain yang seperti tadi kamu sebut ya. Loh kenapa? Kami sudah anti dengan nama itu. Sekarang kami akan memanggil nama Tuhanmu. Saya mau tanya, Tuhanmu namanya siapa? Dia bilang, Yahweh. Bagus. Kamu tahu nggak, juru selamat yang turun ke dalam dunia ini namanya siapa? Dia bilang, Yeshua. Bagus. Sekarang saya minta tolong sama kamu. Mau nggak kalau kamu ngomong bahwa Tuhanku itu namanya Yahweh dan mereka turun ke dunia ini dalam wujud manusia, Yeshua HaMashiach. Mau nggak kalau kamu tak shoot, kamu ngomong seperti itu? Biar nanti saya sebarluaskan di YouTube sehingga orang-orang tahu ini loh, orang Israel asli, orang Nazaret mengakui bahwa Tuhannya itu bernama Yahweh dan dia turun ke dunia ini dalam wujud manusia, yaitu Yeshua HaMashiach. Oke, siap? Dia bilang, no, jangan. Loh, kenapa kok jangan? Waduh, nanti kalau saya ditayangkan di YouTube, saya tidak laku. Oh ya sudah, saya maklum kalau seperti itu, saudara. Itu sudah bicara masalah materi. Nah ini saya menyebutnya kesalahan orang Yahudi yang seharusnya dia justru kedatangan bangsa-bangsa, perkenalkan ini loh Tuhan yang aku sembah ini ojo diganti-ganti. Tapi kok malah orang Yahudinya menjual demi supaya pariwisatanya itu rame. Ini kan celaka, saudara. Nah itulah yang saya katakan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan kita perlu bersyukur karena Bapa Yahweh memberitahukan dengan tepat dan kita sampai detik ini terus memanggil nama Bapa. Yang kelima, orang Yahudi itu tidak memberitakan kebenaran. Seharusnya dia bangga. Contoh saya ambil, orang Yahudi kalau saudara pergi ke Israel banyak yang menjual kepa, menjual talit. Tujuannya apa? Supaya bangsa-bangsa membeli dan memakainya. Ya toh, kalau mereka tidak jual mana saya bisa pakai talit sama kepa. Tapi karena mereka jual, kita beli, kita pakai. Tapi coba, karena mereka tidak memperkenalkan namanya, maka banyak orang tur-tur yang dari Indonesia mengatakan, enggak tuh, orang Yahudi juga memanggilnya sama kok sama kita. Malah diteguhkan, tuh kan orang Yahudi saja tidak memanggil. Kan mengerikan sekali, saudara. Padahal ini jelas-jelas perintah. Ya. Kemudian yang keenam yaitu membuat berita bohong tentang kebangkitan Yeshua. Dan muncullah kasus suap menyuap terhadap tentara-tentara Romawi. Saudara masih ingat ketika Yeshua bangkit dari kematian, tentara Romawi yang disuruh menjaga kubur Yeshua lari menemui imam-imam, ahli Taurat, orang-orang Farisi.
Mereka berkata, Tuhan, ternyata Yesua yang ada di dalam kubur itu bangkit kembali, hidup lagi. Sekarang kuburannya terbuka. Saudara tahu, orang ahli Taurat, orang Farisi langsung berkata, diam, kamu jangan beritakan kemana-mana. Nih, kamu tak kasih uang. Kalau nanti kamu dipersulit atau dimarahi oleh kaisar, ngomong, nanti saya yang akan membereskan. Coba saudara, berita tentang kebangkitan itu dihambat. Kenapa? Karena dengan bangkitnya Yesua dari kematian, itu yang menggetarkan dunia alam setan. Karena akhirnya kita menyembah kepada sesembahan yang hidup dan maha kuasa. Semua agama punya nabi, tetapi tidak ada satupun yang mati dan bangkit kembali. Kalau sudah mati, ya sudah mati selamanya. Tetapi Yesua HaMasyiah, dia bisa membuktikan keilahiannya bahwa dia adalah Yahweh sendiri. Coba saudara renungkan, apa sih alasan Yesua ditangkap dan dihukum mati? Saya sering bertanya kepada orang-orang Kristen pada umumnya, dan rata-rata mereka salah dalam menjawab. Ada yang mengatakan karena mereka sering bertengkar dengan ahli Taurat dan orang Farisi. Sementara Yesua itu namanya menjadi tenar, mujizatnya terjadi di mana-mana, sehingga ahli Taurat dan orang Farisi kalah saingan, jadi Yesua disingkirkan. Saya bilang keliru. Yesua dihukum mati itu karena dia berkata bahwa akulah dia, akulah Yahweh. Itulah yang membuat Yesua itu dihukum mati, saudara-saudara. Oleh karena itu, jangan sampai kita yang sudah mengenal Bapa, sudah mengenal Yesua, malah kita tidak mensyukuri akan kedahsyatannya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pada saat ini, kalau kita sudah melihat bahwa Yesua itu bangkit dari antara orang mati, dan orang-orang Farisi itu menutup. Apa bedanya sekarang kalau orang mengecilkan kekuasaan Yesua? Yesua itu kita sebut sebagai Tuhan. Kenapa? Karena dia itu sesuatu yang divine, ya, sesuatu yang sangat ilahi. Walaupun kata ilahi itu juga berasal dari bahasa Arab, tapi itu bukan nama, tapi itu sesembahan artinya. Jadi saudara-saudara, kita perlu bersyukur kalau ada orang berkata, aku kan belajar sama orang Yahudi. Orang Yahudi yang mana? Saya beritahu bahwa di Yahudi itu ada 3 kelompok besar, saudara. Seperti kayak di Indonesia, ada Protestan, ada Pantekosta, ada Mesianik. Kan begitu, di Indonesia kan begitu, saudara. Pantekosta itu masuknya di Pantekosta, kelompok Protestan. Tetapi yang penyembahan, pujian, ya, berbahasa roh macam-macam, nah itu yang disebut dengan Mesianik. Protestan pun itu ada yang nama-nama sinode, ada GKI, ada GKJ, ada Gemim, ada Reform Injili dan sebagainya. Itu kan hanya baju organisasi saja, saudara-saudara. Pantekosta, aliran Pantekosta itu ada juga di dalamnya, ada kabar mempelai, ya. Ada juga yang menekankan tentang pria sejati, ada yang menekankan Roh Kudus dan macam-macam. Nah, di kelompok Yahudi itu juga ada
yang namanya Rabbinical Judaism atau Rabbinical Judaism. Itu terdiri dari 5 kelompok yang disebut dengan Ortodok Judaisme, ada yang disebut dengan Konservatif Judaisme, ada yang kelompok Reform Judaisme, ada yang kelompok Instruksi Judaisme, ada kelompok Humanis Judaisme. Itu baru rabbinikal saja loh saudara. Makanya kalau orang belajar sama orang Yahudi, dia akan bingung sendiri. Karena tiap-tiap kelompok itu mereka punya prinsip sendiri-sendiri. Itu loh. Kemudian yang kedua, kelompok besar kedua yaitu Alternatif Judaisme. Itu di dalamnya ada 2 yang dikenal dengan Karaite Judaisme dan satunya lagi Samaritan. Itu kelompok besar yang kedua. Dan yang ketiga, kelompok yang baru saja muncul yang dikenal dengan Mesianik Judaisme. Nah, Mesianik Judaisme ini adalah orang-orang Yahudi yang sudah mengakui Yesua itu sebagai Tuhan. Sudah mengakui bahwa Yesua itu adalah Sang Bapa sendiri, Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam yang turun ke dalam dunia ini dalam wujud manusia. Jadi kalau kita belajar sama orang Yahudi yang mana? Karena ada 3 kelompok besar itu saudara. Tapi saya rasa kalau kita belajar kepada orang Yahudi kelompok Mesianik, barangkali akan sama dengan kita. Kenapa? Karena mereka yang tadinya anti dengan Yesua, dia menerima Yesua sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Cuman memang ada yang masih terbawa hidup lama, yaitu memanggilnya dengan Hashem atau Adonai. Tapi lama-kelamaan saya sering melihat kelompok Mesianik itu sudah ada yang terang-terangan memanggil Yahweh, saudara. Nah, di sini kita melihat bahwa kalau kita menolak Yesua, seperti di dalam kitab 1 Yohanan 2 ayat 22 sampai 23 dikatakan, siapakah pendusta itu jika bukan dia yang menyangkal Yesua itu bukan Mesias. Inilah anti Mesias yang menyangkal Bapa maupun Putra. Jadi sekali lagi kita perlu mensyukuri bahwa sampai hari ini kita masih tetap mengikuti apa yang kitab suci tulis, bukan seperti apa yang orang Yahudi lakukan, tetapi tidak tertulis di dalam kitab suci. Amin. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa.